Selamat pagi semua. Saat sebagian masih terlelap dalam mimpi, kita sudah menyalakan nalar. Ini nalar pagi, tempat di mana fakta berbicara, logika bekerja, dan kebohongan kita bedah tanpa ragu. Di saat rakyat ingin melangkah maju, ada segelintir orang justru makin menggali lubang kebohongan. Hari ini kita akan membahas bagaimana manuver putus asa yang dilakukan oleh Rismond dan gerombolannya. Dia melaporkan Presiden Jokowi dan Rektor UGM ke Polda di Yogyakarta. Tapi jangan terkecoh, ini bukan langkah hukum tulus. Ini strategi bertahan di ujung tanduk. Apa yang dimainkan oleh Rismond salah satu cara untuk bertahan. Setelah gagal total mempertahankan ijazah, kini mereka mengarang babak baru. Skripsi Jokowi dimanipulasi. Itulah karangannya ya. Jadi hari ini mereka lagi melakukan manuver. Setelah narasi pasar pramuka dibantah habis-habisan oleh Mabes Polri dan UGM, sekarang mereka menuduh tuduhan ke naskah skripsi. Tapi pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Itu kan menjadi pertanyaan. Kenapa tuduhan ini muncul setelah laporan mereka ke Mabes Polri montok? Jawabannya saya kira sederhana ya. Karena mereka kepepet. Mereka butuh manuver, bukan untuk membuktikan kebenaran, tapi untuk mengulur waktu agar kasus fitnahnya di Polda Metro Jaya tertahan. Saya kira itu yang menjadi target mereka, sahabat. Jadi bukan soal Pak Jokowi dihukum atau tidak, tapi setidaknya ini akan dia jadikan sebagai tawar-menawar untuk kasusnya. Dia pikir mungkin Polri bisa dibodohi. Itu yang ada di benak mereka. Jadi seolah mereka ini mempermainkan hukum, tidak percaya hukum di Indonesia, tapi tetap melapor kanan kiri. Saking tidak percayanya itu sampai perwakilan mereka yaitu Egy Sujana ke luar negeri ke Amnesty International untuk melapor. Makanya kalau saya seharusnya ini Polda Metro Jaya semakin mempercepat kasusnya, biar mereka semua ini tidak bisa lagi berkeliaran kemana-mana. Dan saya kira bukan pertama kali strategi seperti ini digunakan. Dalam dunia hukum, ini dikenal sebagai abuse of legal process. Memanfaatkan laporan hukum untuk mengalihkan isu atau menggiring persepsi. Sebenarnya tujuannya bukan keadilan, tapi untuk kekacauan opini. Dan sayangnya media sosial jadi ladang subur untuk skenario semacam ini. Mereka tahu sebagian orang lebih suka drama dibanding fakta. Maka dibuatlah narasi liar baru, yakni skripsi palsu. Tidak ada pembimbing, bahkan UGM ikut merekayasa. Semua dilakukan tanpa bukti, hanya dibumbui keyakinan absurd dan kepercayaan diri yang berlebihan. Sebagaimana yang selalu diperlihatkan oleh Rismond Sianipar. Bayangkan saja di kantor desanya orang membuat konten ya. Luar biasa itu Rismond Sianipar itu. Ini manusia yang bermuka tembok, rata-rata seperti itu. Ada juga Roy Suryo selain muka tembok bermulut cemberang. Nah, sementara di sisi lain UGM tetap tenang tapi tegas. Semua data terarsip, nama pembimbing jelas, nomor induk mahasiswa sah, bahkan naskah skripsi masih ada di perpustakaan, bisa dicek. Tetapi kelompok ini tetap menolak semua bukti itu dan menyebar keraguan di media sosial. Inilah wajah mereka, anti data, anti logika, tapi sangat pintar melakukan drama, sahabat. Dan lebih parah lagi, mereka menyeret-nyeret institusi pendidikan tinggi di dalam panggung hoaks. Bayangkan sekelas UGM, mereka obo-obo. Saking beraninya mereka, saking kurang ajarnya mereka ini. Coba kita berpikir secara sehat saja. Kalau memang mereka benar-benar punya bukti yang sangat kuat, atau janganlah sangat kuat, bukti kuat saja, kenapa harus pindah-pindah tempat lapor? Kenapa harus ngotot di media sosial, tapi tidak berani buka bukti di ruang hukum terbuka? Karena mereka tahu di ruang yang jujur, semua kebohongan mereka akan runtuh. Maka dibuatlah panggung-panggung baru dengan kostum berbeda, tapi naskahnya tetap sama. Presiden Jokowi harus dijatuhkan martabatnya karena ijazahnya tidak sah.
Padahal yang tidak sah adalah tuduhan mereka sendiri. Jadi yang palsu itu mereka, sampai mukanya pun muka-muka palsu semua ini. Nah, tidak ada malunya kan. Sehingga tidak ada pilihan lain, kita ini sebagai rakyat harus menyadari ini semua. Bahwa hoax itu bukan cuma soal berita palsu, tapi ini soal strategi licik untuk menjatuhkan yang sah lewat kebohongan. Keuntungannya adalah karena publik Indonesia sudah cerdas, sudah bertahun-tahun dilatih oleh informasi-informasi sampah dari mereka ini, sehingga sudah tahu bahwa kalau mereka bicara ini ya paling 1-2% yang benar dari 100%. Karena itu tidak boleh kita tunduk pada narasi offshore yang didaur ulang secara terus-menerus oleh mereka. Jasa Presiden Jokowi sah, skripsinya nyata. Yang makin tidak nyata adalah akal sehat dari mereka sebenarnya, sahabat ya, yang terus mencari-cari alasan untuk menjatuhkan pemimpin tanpa dasar. Nah, inilah wataknya mereka. Jadi mereka ini juga sebenarnya kalau dalam sejarah Islam itu ya mirip-mirip lah Khawarij yang selalu memusuhi pemerintah. Jadi tidak pernah sepakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu di sini kita bukan cuma bangun tidur, kita bangun logika. Karena itu mulai hari ini kita harus membangun logika kita. Jangan biarkan mereka mengaburkan kebenaran pakai kebisingan. Karena yang dilakukan oleh mereka hari ini adalah kebisingan. Di mana-mana keluar-keluar, seolah-olah bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah fakta. Sekali lagi, akal sehat kita nyalakan terus sebelum mereka padamkan fakta. Dan saya kira sahabat-sahabat semua betul-betul melakukan pantauan ya terhadap seluruh gerakan-gerakan yang mereka lakukan. Karena kalau kita melihat gerak-geriknya, orang-orang ini semua memang pandai memainkan strategi. Bayangkan saja pelaporannya itu di beberapa titik. Khosinudin misalnya yang mencoba melapor ke Pengadilan Jakarta Selatan. Lalu Rismon tiba-tiba juga membuat laporan di Jogja. Nah, semua hal itu dilakukan dalam kerangka untuk mengalihkan isu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mau melakukan barter kasus supaya di Polda Metro Jaya tidak jalan, jadi nanti juga dia akan berupaya untuk tidak jalan di DIY. Padahal dia tidak tahu bahwa kedok mereka semua ini sudah terbongkar. Yang kedua, lagi pula, untuk apa laporan mereka dijalankan? Bukankah mereka tidak percaya dengan hukum di Indonesia? Karenanya Egy Sujana sebagai orang yang selama ini memiliki kebencian yang sangat akut terhadap Pak Jokowi mewakili mereka ke Amnesty Internasional. Itu artinya bahwa mereka memang ini tidak percaya dengan lembaga hukum di Indonesia. Karena menggadaikan harga diri dan martabatnya di luar negeri demi untuk apa? Mempertahankan kebohongan dan kebenciannya terhadap Pak Jokowi. Saya kira demikian sahabat ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.